Berdiri. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi semuanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan dulu anak-anak. Makasih Bu. Ya, baik anak-anak, Ibu akan absen dulu ya. Yuren hadir. Femina, Ayu Puspa hadir. Ferdi Hadir, Bu. Permadi, Hadir, Bu. Taskia, Teta, Triwayuni, Arya, Hadir. Wiantari, Amelia Katika, Cynthia, Juli hadir. Eka Putri hadir. Amelia Putri, Anjani, Linda, Tegar. Hadir. Ya, bagus sekali ya. Hari ini nihil semuanya hadir pelajaran ini. Baik, makan ini. Ya, Ibu buka PowerPoint-nya dulu ya. Sudah terlihat di belakang? Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi, yaitu materinya tentang fluida statis ya. Untuk kali ini Ibu akan menggunakan model pembelajaran self-directed learning ya. Sebelumnya Ibu akan jelaskan dulu apa sih maksud model pembelajaran ini ya. Model pembelajaran ini ada 3 tahap utama ya. Yang pertama itu planning. Planning itu nanti kalian yang merencanakan pembelajaran kalian, merencanakan tujuan, kemudian langkah-langkah, nanti ada praktikum juga. Jadi kalian yang mendesain sendiri, kalian yang merencanakan, itu tahap planning. Kemudian yang kedua, di sini tahap monitoring. Kalian pada saat melaksanakan pembelajaran, nanti ada praktikum, melaksanakan praktikum, itu nanti Ibu yang juga akan memonitor kalian, yang akan memfasilitasi kalian ya. Jadi Ibu di sini sebagai fasilitator ya. Kalian yang melakukan pembelajaran individu ataupun kelompok ya. Kemudian selanjutnya ada tahap evaluatif. Ini maksudnya adalah kita saling diskusi di sini mengenai permasalahan, solusinya seperti apa, kemudian tentang membahas tentang hasil dari praktikum yang sudah kalian lakukan ya. Jadi di sini student center ya, kalian yang menjadi center dalam pembelajaran. Oke, sudah siap belajar? Ya. Nah, materi kita untuk fluida statis itu pertama ada tekanan hidrostatis ya. Nah, ada pun tujuan pembelajaran kita pada saat ini yaitu yang pertama menjelaskan konsep tekanan hidrostatis. Jadi setelah pembelajaran ini kalian diharapkan bisa menjelaskan apa sih itu tentang konsep dari tekanan hidrostatis. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, kalian nanti mampu menganalisis hubungan kedalaman massa jenis zat cair dengan besarnya tekanan hidrostatis ya. Jadi kalian bisa menganalisis semua tersebut. Kemudian yang ketiga, kalian diharapkan bisa menerapkan konsep tekanan hidrostatis nanti dalam kehidupan sehari-hari ya. Baik anak-anak,
sebelum kita lanjut membahas tentang tekanan hidrostatis, ini Ibu ada satu pertanyaan pemantik ya. Coba diperhatikan di slide. Pernahkah kalian melihat orang menyelam di laut? Pernah nggak? Nah, menurut kalian orang itu menyelam bisa dengan mudah di laut yang dangkal atau laut yang dalam? Menurut kalian bagaimana? Ya, Ferdi. Menurut pemahaman saya, orang lebih mudah menyelam di laut yang dalam karena lebih leluasa. Oke, kita tampung dulu jawabannya ya. Menurut Ferdi, orang lebih mudah menyelam itu di laut yang dalam ya, karena lebih leluasa. Oke, kita tampung dulu. Baik, apakah ada pendapat dari yang lain? Ya, Saskia, silakan. Nak. Menurut pendapat saya, orang itu lebih mudah menyelam di lautan yang dangkal karena lebih mudah mencapai sesuatu di lautan yang dangkal. Oh iya, baik. Kita tampung dulu jawabannya ya. Apakah ada yang mau berpendapat lagi? Nggak ada? Karena ini sudah ada dua jawaban yang berbeda ya. Baik, sini kan akan Ibu luruskan ya. Jadi lebih mudah yang mana? Menyelam di laut yang dangkal atau di laut yang dalam? Jadi kalau jawabannya Ferdi itu mungkin karena pengalaman di laut yang dalam itu lebih luas, lebih luasa seperti itu. Tapi sebenarnya untuk konsep fisika penjelasannya tidak seperti itu ya. Untuk konsep fisika di sini tekanan hidrostatis itu bisa dipengaruhi oleh kedalaman ya. Jadi semakin dalam ketinggian air, jadi itu mempengaruhi tekanan hidrostatis akan semakin besar. Jadi logikanya kalau tekanan hidrostatis itu semakin besar akan semakin susah untuk menyelam ya. Jadi jawabannya di mana yang paling mudah, yaitu di laut yang ya nanti kita akan buktikan saat kalian nanti untuk praktikum ya. Baik anak-anak, siapa tahu masih ada yang punya rasa keraguan terhadap pertanyaan tadi. Mari kita buktikan sebentar dengan kegiatan praktikum ya. Nah, untuk praktikum kali ini Ibu sudah menyiapkan LKPD. LKPD itu kepanjangan dari lembar kerja peserta didik ya. Ibu akan bagikan nanti. Nah, di sana akan ada nanti 3 masalah yang harus kalian pecahkan ya. Nah, untuk langkah awal sekarang Ibu minta kalian untuk membentuk kelompok ya. Ini siswanya jumlahnya 19 orang kan? Ya. Ibu minta kalian membagi diri menjadi 4 kelompok ya. Jadi ada yang satu kelompok anggotanya 4 ya, yang lainnya 5 orang ya. Ya, Ibu persilakan untuk membentuk kelompok. Silakan dicari kelompoknya. Baik, sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Tolong dikasih. Ya, makasih. Ini nak. Ya. Silakan dicermati LKPD-nya dulu. Nah, di sana pertama kalian nanti isi nama kelompoknya, kemudian ada petunjuknya, kalian baca. Nah, tahap pertama di sana ada planning ya. Planning di sana kalian menuliskan target dari pembelajaran hari ini ya, atau target dari kalian melakukan praktikum nanti ya. Kemudian ya. Di tahap monitoring, di sana sudah tertera 3 permasalahan, silakan dibaca dengan seksama. Kemudian
kemudian kalian akan menyusun hipotesis dari jawaban dari permasalahan yang sudah ada di depannya ya. Jadi nanti permasalahan pertama hipotesisnya apa, yang kedua seperti apa, dan ketiga selanjutnya ya. Jadi ada 3 hipotesis yang kalian buat nanti. Nah kemudian selanjutnya baru akan mengadakan praktikum. Silakan dilihat alat dan bahannya di sana ya. Kemudian ada langkah-langkah praktikum. Nah, selanjutnya setelah langkah-langkah di bawahnya itu ada tabel hasil pengamatan praktikum ya. Nah, coba dicermati apa saja yang perlu kalian cari nanti ya. Nah, kemudian halaman selanjutnya. Nah, di situ evaluasi ya, di sana evaluasi. Jadi kalian menjawab pertanyaan yang ada di sana ya. Nggak perlu nggak perlu takut jawabannya salah atau bagaimana. Nanti kita di sana diskusi ya. Di sini kita sama-sama saling belajar ya. Oke? Ya anak-anak, sebelum kalian memulai kegiatan praktikum, Ibu akan jelaskan apa saja nanti yang akan Ibu nilai dari kegiatan kalian ini ya. Ini biar kalian tahu ya, biar kalian juga kalau yang mau nilainya sempurna atau bagaimana, silakan dicermati rubrik penilaiannya ya. Yang pertama Ibu akan menilai tentang keterampilan atau kinerja kalian. Aspek yang akan Ibu nilai di sana persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan ya. Untuk persiapan, Ibu akan nilai kalian kerja sama kalian dalam menyiapkan alat dan bahan, itu Ibu akan nilai. Kemudian ketepatan alat yang digunakan. Kemudian merancang percobaan dengan komitmen yang tinggi, maksudnya disiplin di sana ya. Kemudian perhatikan keselamatan kerja, karena nanti kita akan menggunakan satu benda tajam yaitu gunting. Ibu minta kalian untuk memperhatikan keselamatan kerja. Nah, kemudian dalam pelaksanaan menggunakan alat sesuai percobaan, kemudian melakukan percobaan sesuai dengan langkah-langkah, kemudian pemanfaatan guru sebagai fasilitator. Maksudnya di sini kalian aktif nanya sama Ibu ya. Misalkan ada permasalahan di kelompok saat kalian lakukan praktikum, itu kalian aktif nanya sama Ibu. Itu ada nilainya juga ya. Kemudian kedisiplinan siswa dalam mengikuti percobaan atau praktikum. Kemudian aspek yang selanjutnya tentang pelaporan, di sini mencatat hasil percobaan atau pengamatan. Kemudian secara bekerja sama antar kelompok itu dengan anggota yang lain menganalisis data yang kalian peroleh nanti. Kemudian menyusun laporan sesuai dengan sistematika laporan. Dan mengenai sistematika laporan, di sini Ibu bebaskan sama kalian ya. Ibu tidak menuntut harus seperti A atau B. Ibu berikan kreativitas ke kalian ya. Dengan catatan kalian ada diskusi sama Ibu. Bu, boleh nggak kayak gini? Boleh nggak kayak gitu ya. Jadi kita ada komunikasi ya. Kemudian mempresentasikan hasil laporan. Nah di sini mungkin akan perwakilan kelompok, mungkin 1-2 kelompok nanti yang akan mempresentasikan hasil percobaan atau praktikum yang kalian lakukan nanti ya. Kemudian selanjutnya, nah ada pengamatan sikap, nah ya, ada pengamatan sikap, ini saat diskusi. Ada 3 aspek juga, 3 aspek kemampuan yang akan dinilai. Yang pertama menjelaskan, apakah dia sudah menjelaskan sesuai dengan konsep atau belum. Apakah caranya berbicara itu jelas atau bagaimana, atau masih menggunakan kata yang tidak baku atau bagaimana ya. Kemudian aspek kedua bertanya, aktif bertanya ya kalau pas temennya ini presentasi. Kemudian nggak asal bertanya ya, ada bobot pertanyaannya juga, itu dinilai. Kemudian aspek yang ketiga menanggapi. Jadi ada teman yang bertanya, kemudian yang presentasi di depan menanggapi ya. Memberikan tanggapan sesuai dengan konsep, kemudian juga dengan cara menjawab dengan bahasa yang baik ya. Terakhir, nah tentang penilaian praktikum. Nah di sini secara khusus lagi ada rubrik penilaian laporan ya. Ada 2 aspek saja di sini tentang sistematika isi dan juga kedalaman isi.
Sistematika itu maksudnya susunan isinya, tata tulisnya, kerapiannya, kata-kata yang digunakan, baku atau tidak. Selanjutnya tentang kedalaman isi, kesesuaian dengan konsep, kemudian kemampuan untuk menganalisis permasalahan, ya, seperti itu ya. Cukup jelas penilaiannya? Ya. Baik. Ibu belum menamakan kelompoknya ya? Belum ya? Ya. Yang ini kelompok 1 ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Sekarang masing-masing dari perwakilan masing kelompok itu 1 orang saja mengambil alat dan bahan untuk praktikum di depan ya. Silakan kelompok 1. Kalau perlu bantuan boleh ini manggil temannya boleh. Oke, kelompok 2. Kelompok 3 siap-siap ya. Ya, silakan dibantu temennya. Kelompok 3. Kelompok 4 siap-siap ya. Yang kelompok 4. Oh, ada yang kelupaan. Ya, silakan kelompok 4. Ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang coba dicek dulu alat dan bahan yang sudah buat alat seperti ini. Ya, seperti ini contohnya. Kelompok 1, apakah ada kekurangan? Ada Bu. Apa sayang? Lem. Oh ya, silakan diambil. Kelompok 2, apakah ada yang kurang? Ada. Apa? Kayu.
Depan harusnya lupa ya. Ya ini. Ya. Nomor 3. Ya, Oh iya silakan. Oh iya silakan. sama lip. Oh, sekali ini saja berarti ya. Ya, kelompok 4 bagaimana? Ya, berarti kelompok 4 yang berhasil apa namanya mengambil dengan lengkap ya. Oke, sekarang silakan dicermati LKPD-nya, langkah apa yang harus kalian lakukan. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini kalian perlu bekerja sama sama temannya. Siapa yang apa namanya membaca permasalahan, siapa yang menyusun hipotesis, seperti itu biar kita memanfaatkan waktu dengan baik ya. Waktunya cuma sedikit ya. Silakan. Pertama ngapain dulu? Untuk yang digolongin itu. Nah, untuk mengerjakan LKPD ini kalian perlu bekerja sama sama temannya. Siapa yang apa namanya membaca permasalahan, siapa yang menyusun hipotesis, seperti itu biar kita memanfaatkan waktu dengan baik ya. Waktunya cuma sedikit ya. Silakan. Kan ini ibu golongin itu ibu umur atau kita giniinnya bebas? Oh, boleh saja ya. Ah, pertanyaan yang bagus ya dari Puren itu. Ini apa namanya letak kabel tisnya maksudnya ya. Letak kabel tali tisnya ini ibu sesuai ukuran atau bagaimana? Ini bebaskan ya. Asalkan si apa namanya si selang ini membentuk huruf U. Ya, boleh saja letaknya di mana. Oke? Ya, silakan. Ayo, siapa lagi mau tanya? Jangan ya panjang Rokoknya Saskia. Oh, di depan. Kalau 30 kalau nggak salah dia kan. Mungkin banyak. Lanjut aja. Pakai stiker ya?
bagus daripada pakai sinematik yuk. Ini potong bisa dengan. Anak-anak ini untuk bikin laporannya ibu kasih kertas ya. Ya, kelompok yang ikutan ada permasalahan? Ada Bu ya. Nah, ukurannya yang ngasih tanda toplesnya itu gimana maksudnya Bu? Oh, ini. Nanti kan ini toplesnya dikasih air tawar dulu ya, pertama ya. Nah, misalkan airnya sampai sini, kamu tuang. Berarti nolnya dari sini, ukurnya dari sini. Dari atas mungkinnya, ya. Ya, setiap 5 cm, ya, skala 5 cm ya, setiap 5 cm diisi tanda ya. Sesuaikan dengan tabel yang ada di LKPD, bukan minta sampai ketinggian toples 15 cm kan? Ya, diisi tanda toplesnya ya. Ya silakan dah ini siapa yang tugas isi air silakan ya. Silakan anak-anak bagi tugas siapa yang mau ngisi air silakan boleh keluar kelas untuk mencari air tawar. Untuk air asinnya kan kita sudah ready air laut ya. Bagaimana? Ada kesulitan? Belum ya. Ini ingat di si apa namanya? Ya, ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Belum. Ya, buatnya rapi ya. Diamin dulu, diamin. Iya kan bener dah, nggak ada. Kenapa nggak mau dicetak aja ya? Dicetak aja biar hasilnya lebih rapi. Sendiri. 15 cm saya dari atas. Ini sampai sini. Nah, tahu kan? Cobaannya enggak. Ini 15 itu pakai di dasar aja biar gampang. Ini adanya dari ini berarti kira-kira Ya. Kita kerja. Ya potong ini nanti dan biasanya Kan dibilang ya boleh kakak. Ayo, Bu. Yes. Yes.
Ya udah balik sekarang. Bukan dia enggak, kok ada tadi. Kelompoknya Saskia. Oh, di depan. Oke. Segitiga. Tadi ada yang kurang? Lem saja ya. Ya. Yang mana protes? Menjawab pertanyaan dari masalah yang di sebelumnya. Iya. Di depan itu kan ada 3 permasalahan, kan? Terus ada pertanyaannya kan, jawabannya itu maksudnya itu persis, ya. Ini kelompoknya Saskia ya, Saskia. Kelompoknya Juli mana? Iya. Apa yang ini ya? 16 ya? Ya gitu dah. Biar kita berdiri nanti kita gini. Berarti lagi panggung lagi. Ini masih ada nih. Dipotong dah lagi. Ini harus. Ya. Bawa ini berapa? Apanya? Aku nggak begitu mendengarkan, silakan aku lagi jawab apa sih yang kita mau nandain ini dulu apa kita tunggu ke air Ada kesulitan? Belum. Ya. Ini ingat di selingnya apa namanya? Ya, guys ya. Bagaimana? Ada yang mau ditanya? Belum. Ada buatnya rapi ya. Kardus yang sudah tidak digunakan, silakan dibereskan ya. Hati-hati ya, boleh dicari. Ini sayangku, balik ini sayangku bener nih. Apa yang dari atas nolnya? Kalau itu berarti di bawah nolnya nih, selangnya. Ya, jangan
Biar nggak penyok. Ya. Hati-hati menggerakkan apa namanya tuh tali tisnya ya, biar nggak sampai penyok. Nah, bagi yang sudah selesai alatnya, sekarang untuk mengisi cairan di dalam selang, itu ibu sediakan cairan yang berwarna merah, agar kalian gampang dalam mengamati ukurannya. Nanti yang mau ngisi alatnya dibawa ke sini ya, biar terlihat. Ayo, waktunya terus berjalan. Kalian bekerja sambil ibu nilai ya. Jangan semua. Sudah? Ya. Di kelompoknya Saskia ya? Saskia. Ya, silakan dicoba. Apa namanya?
Udah benar itu segitu ya. Nanti yang mau ngisi alatnya dibawa ke sini ya, biar terlihat. Lumutnya. Lagi dikit. Lagi. Up. Stop. Oh. Nanti ya untuk laporannya tas putih yang dikasih ini jadi yang ditaruh di depan sebagai cover. Pegangin apa ya? Ibu bawa nggak jepret kalau ya? Pegangin, ada yang pegang ini ya? Apa? Pegangin ini. Supaya di sini masih ya. Ya, di situ dah. Sampai Ya, nomor 12. pelan-pelan ya. Nomor 12. Ya. Ini harus sama ya, kiri dan kanan ya, di cairannya. Bisa, pelan-pelan. Lihat, stop. Oh, belum. Lagi. Pelan-pelan, Saskia. Kayaknya nggak sampai full itu semua ke sini dah. Perhatikan ya, perhatikan tingginya, jangan terlalu tinggi ya. Terus sampai 12 Bu ya. Ya. Terus. Masih Boleh dalam, Bu. 10 boleh. Terus. Asal jangan terlalu tinggi. Terus sampai 12 dah. Terus. Oh, Bu. Ya, pas. Terus sama, Bu. Ya, sama. Oke, kelompoknya sama kertas. Hati-hati basah ya. Oke kan Ami. Taruh aja. 10 sampai 12 aja biar nggak terlalu tinggi ya. Pelan-pelan. Jadi kalau misalnya di situ tinggal sini PTN nggak Bisa digini. Bu ya. Berapa nggak? Ya, bisa digini. Dapat tahu. Tarik udah. Dikit apa kok? Oh, udah. Pas. Lewat itu berapa? Iniin aja sampai 13 biar pas. Biar gampang ininya ngitungnya. Pelan-pelan aja sedikit-sedikit. Lagi. 12 setengah tuh lagi. Ini kok nggak mau sama tinggi ya? Nah, gimana caranya biar sama tinggi nih? Ini kalau nggak salah ini tinggian ya? Nah, gimana caranya? Ya. Udah. Pokoknya diatur biar ketinggian selang kanan dan kiri itu sama. Udah 13. Dah. Berapa kali saudara 5 cm? 5 cm-nya di mana? 5 cm-nya di sini jangan. Garis pertama. Ini sama balonnya? Sama balonnya ya? Iya sayang. Mana garisnya? Ini Bu. Mana? Ini Bu. 5 cm dari atas. 5 cm mana masa segini 5 cm? Ini udah merah. Ah, mana penggarisnya? Nah, Tapi ini dong. Ini. Spidol ada sebelah sana nak. dan Oh sekarang. 5 cm bilang stop ya? Yang dari situ aja. Apa keajaibannya ini? Stop ya. Silakan diukur ini. Tadi 12,3 ya. Silakan. Ya, benar. 12,5 Sini nih. 12
Tetep Bu. Aduh terus. Ada dong tuh. Ada bagian ini tinggalin. Oh, oh. Benar nih, yang ini sama yang ini mana? Oh, 12,3 nih, 5 kan ya katanya. 5. 5 nih panjang adiknya ini. Ya, 12,5. 12,5. Iya, ya, 12,5 dah. Terus tuh 10 cm sekarang. pegangin kardusnya nanti jadi balonnya. Terus. Awas kacunya basah. 13, ukur. Enaknya main air. 13,5. Ya, catat ya. 13,5. Ya, 15 cm. Ya. 15 malas. Ambil itu merah. Wah, apa nih? 17 kayaknya. 17. Ya, 16. 17. Ya. Udah. Mau diulang lagi boleh. 17. Deh. Lagi dikit. Lagi. Stop. Oh. Untuk yang air laut sudah ada di kemarin di kawasan bawah. Iya, kiri dan kanan itu sama nih. Tadi Semua dapat merah ini. Udah. Pertama yang gitu kan ya bentuknya terakhir ke bawah kali. dah. Berapa senti nih? Ibu kita mulai Bu ya. Masa 5 cm? Lihatin ya. Kenapa garisnya tak? Up. 12,5. 12,5 ya 5 cm. 12,5. Yang 5 cm. Yang 10 cm. Stop, bilang stop teman. Tok itu ada 13,5. 12,5. 15. Tok. Ini 5 ini. Tok banget. 17 lah. 17. 12,2 ya? Boleh 10 boleh. Rasanya Terus. ya pas 10 sampai 12 saja dengan terlalu tinggi ya. Bisa digini. Bisa digini. Iniin aja sampai 13 biar pas, biar gampang ininya hitungnya. Ulang ya sedikit. Lagi. Mau sama tinggi. Nah, gimana caranya biar sama tinggi nih? Ini kalau nggak salah ini tinggian ya. Nah, gimana caranya? Pokoknya diatur biar ketinggian selang kanan dan kiri itu sama. Nah, tidak sama kiri kanan. Selanjutnya silakan baca yang KPD-nya. Kau ambil dia ya?
Nah, ini main gini main. 17 Dikit ya kenaikannya. Setelah 10 cm baru berasa. Dari 12 salah satu giliran sekarang Winda dan masih habis itu Tapi usahakan perhatikan sebelum jadi 12 makanan harus sama. Ya. lebih 3 rasanya kan masih 12 sama 3. Pas nggak? Karena nggak bisa akurat banget. Ibu habis ini ngapain? Yang nyoba di air tawar. Ya, lihat ya KPD-nya nanti. Oh iya. Di sana ada. Di sini. Ibu kalau berani buang ya ini. Yang air biasa tuh. Ya. Betul. Untuk air laut ada di depan ya. Yang belum nyoba. Air ada selang. Coba, mau benar. Anaknya ibu masih di mana? Apa mau di ya boleh aja di sini kan di sini buatnya 12,5 baru isi dalam kantong berapa senti kenaikannya ya Berarti 12,3 biar 5 dikurang 12,3 berarti 0, tuh wah kenaikannya ya Ibu, langsung buat di sini. ya Belum cair itu. di sini isi keterangan ini awal selang ini awal air pada selang air merah
ya guys. Ya, Haus banget loh. Oh iya, ini maksudnya. karena dia menyerang. Ini 1000 kilogram per meter kubik itu sama dengan 1 gram per sentimeter kubik ya. Satu dikali gravitasinya berapa? 10 ya, kalau kita tarik ya. Terus hanya dipakai hanya 5. Kalau 1000, ini kan 1000 kilogram per meter kubik. Ini karena dia pakai senti, ubah aja ke gram. Jadi 1000 kilogram per meter kubik itu sama dengan 1 gram per sentimeter. Yang ini berarti 1,03. Baik anak-anak, kita sudah selesai melakukan praktikum tadi ya. Luar biasa sekali kalian. Kita tepuk tangan untuk kita semua. Sudah melaksanakan praktikum dengan baik, disiplin dan rapi ya. Nah untuk sekarang Ibu minta masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk mempresentasikan hasil praktikumnya ya. Mungkin kelompok siapa yang sudah? Ya, kelompoknya Saskia luar biasa. Kita tepuk tangan dulu. Silakan untuk kelompoknya Saskia maju ke depan. Ya, dibacakan hasil diskusinya ya. Silakan. Om Swastiastu. Baik, selamat siang teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, silakan Saskia Indriani, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Kadir Radika Permadi, nomor absen 5. Perkenalkan, nama saya Putri Anjani Putri Maharyanti, nomor absen 16. Perkenalkan, saya Putri Amelia Fatika Dewi, absen 11. Perkenalkan, nama saya Putu Amelia Putri, absen 15. Baik, di sini yang pertama kita akan membacakan yang dari planningnya, target belajar. Jadi target belajar yang saya ingin capai setelah pembelajaran berlangsung adalah kami dapat mengetahui hubungan kedalaman air, massa jenis dan cair dengan besar tekanan hidrostatis dan dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut di sini akan bagian monitoring. Di sini saya akan membacakan hipotesis permasalahan 1.
Selanjutnya permasalahan 2 ya. Ya. Yang lainnya bisa lihat di slide ya. Ya, ini permasalahan 2 ya. Pernahkah kalian melihat orang diinfus? Mengapa infus diletakkan harus lebih tinggi dari tempat tidur pasien? Ya. Ya, silakan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis permasalahan 2, yaitu karena agar gaya gravitasi aliran cukup dan tekanan cairan cukup kuat sehingga cairan masuk ke dalam pembuluh darah. Selanjutnya akan menjelaskan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hipotesis permasalahan yang ketiga. Jadi pada bagian bawah, karena pada dasar bendungan pada bagian bawah akan semakin tebal guna menahan tekanan zat cair yang semakin ke bawah semakin besar. Ya, stop dulu ya. Kenapa dia? Gugup kali dia Bu. Tadi pas baca jangan gugup, santai aja, oke? Kelihatan soalnya. Oh gitu ya, lanjut. Yang mana tadi? Ulang. Lanjutin aja. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil pengamatan dari Pradipto, di mana dalam kedalaman corong dari permukaan air dengan menggunakan air tawar yang massa jenisnya 1000 kg meter kubik, di mana kenaikannya itu sebesar 0,2 cm dan tekanan hidrostatis itu 50 pascal. Yang kedua itu ada kedalaman corong 10 cm pada air tawar yang massa jenis cairnya kenaikannya 0,7 cm dan tekanan hidrostatisnya 100 pascal. Yang ketiga ada kedalaman corong 15 cm yang dimana pada air tawar massa jenis zat cairnya itu kenaikannya 3,5 cm dan tekanan hidrostatisnya itu sebesar 150 pascal. Pada air laut dalam kedalaman corong 5 cm mengalami kenaikan sebesar 0,7 cm dan tekanan hidrostatisnya itu sebesar 51,5 pascal. Pada kedalaman corong 10 cm di mana kenaikannya itu 1,5 cm dan tekanan hidrostatisnya itu 103 pascal. Dan yang terakhir pada kedalaman corong 15 cm pada air laut yang massa jenisnya 1025 kg meter kubik yang mengalami kenaikan 3 cm dan tekanan hidrostatisnya itu sebesar 154,5 pascal. Nah, lanjut kita ke bagian evaluatif. Nah, di sini ada 5 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kenaikan air di dalam selang dengan kedalaman corong yang berbeda? Nah, jadi kenaikan air di dalam selang semakin meningkat, semakin tinggi atau semakin tinggi saat corong diselupkan, maka akan semakin dalam. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimanakah perbedaan ketinggian air dan air laut? Mengapa demikian? Jawabannya, ketinggian air laut lebih tinggi karena dipengaruhi oleh massa jenis air, gravitasi, dan ketinggian. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimanakah hubungan antara kedalaman air dengan tekanan hidrostatis dari percobaan tersebut. Jadi, semakin dalam kedalaman air atau tekanan air, maka tekanan hidrostatisnya semakin besar atau tinggi. Oh, bacakan juga hasil. Soalnya udah hasilnya. Nomor 4 ini soalnya pada sebuah dasar kolam air dideteksi oleh alat pengukur tekanan hidrostatis menunjukkan angka 50.000 pascal. Nah, tekanan ini sudah diketahui. Berapakah kedalaman kolam air tersebut jika rho airnya itu 1000 kg meter per kubik dan gravitasinya 10 meter spon. Nah, karena yang belum diketahui ini, jadi kita di sini pertanyaannya kita harus mencari ininya. Kita pakai rumus pH sama dengan rho dikali gravitasi dikali ketinggian. Di mana pH-nya ini sudah diketahui 50.000 sama dengan 1000 dikali 10 dikali K. 1000 dikali 10 sama dengan 10.000. Jadi kita mencari ininya 50.000 dibagi
kegiatan praktikum yang telah dilakukan, buatlah kesimpulan. Jadi kesimpulannya, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan fluida yang diam pada kedalaman tertentu. Simpulannya satu? Ya, ya. Ya, ya sudah selesai presentasinya? Ya. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, sekarang Ibu akan kasih kesempatan untuk kelompok lain untuk bertanya. Ya, ada hal yang perlu ditanyakan, silakan. Ibu kasih kesempatan. Ya, ya silakan. Mengapa air laut lebih tinggi dibandingkan dengan air biasa? Apakah di dalam air tersebut mengandung zat? Bisa diulang pertanyaannya? Mengapa air laut lebih tinggi dibandingkan dengan air biasa? Apakah di dalam air tersebut terdapat zat? Ibu bantu ya. Maksud dari pertanyaannya adalah kenapa kenaikan air pada selang pada saat menggunakan air laut itu lebih tinggi ketimbang daripada kalian waktu menggunakan air tawar. Ya, berdasarkan data kalian tadi kan seperti itu, ya. Kenapa hal itu terjadi? Baik, saya izin menjawab. Kenapa air laut itu data itu semakin tinggi ya? Jadi pada masa air laut dia tuh masa jenisnya itu lebih tinggi, di mana masa jenis air laut di dalam praktikum kita masa jenis air lautnya itu ada 1025 kg per meter kubik. Ya, ya, ada tanggapan? Ada? Ya, karena ya betul jawabannya dari Anjani ya. Karena masa jenis dari air laut itu lebih besar daripada air tawar. Kalau air tawar berapa ininya? Masa jenisnya 1000 kilogram per meter kubik. Kalau air laut 1025. memang sedikit, tapi itu mempengaruhi ya, mempengaruhi juga tekanan hidrostatis yang dimiliki oleh air laut dan air tawar. Yang mana jadinya paling yang lebih gede tekanan hidrostatisnya, air laut apa air tawar? Air laut. Ya. Oke. Apa ada pertanyaan lagi? Tidak? Pas? Ya. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok yang jadi. Ya, silakan ditutup kembali. Baik, sekian dari presentasi kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para pesanti. Ya. Om Santi Santi Santi. Ya. Baik, kelompok siapa lagi nih yang mau maju? Kelompoknya tadi Ibu lihat yang sudah selesai. Ayo, siapa? Kelompoknya Juli ya. Ya, silakan. Ya tidak apa-apa ya, jangan takut salah ya. Di sini kita saling belajar, saling mengisi ya. Anggota kelompoknya cuma 3. Yang lagi satu kan salah. Oh iya, lagi izin sholat ya. Iya. Ya silakan. Baik, di sini kami dari kelompok 4 izin membuka dengan panjali umat. Om Swastiastu. Baik, di sini kami akan memaparkan hasil lembar kerja peserta didik yang sudah kami buat. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Nyoman Jili Wahyuni, absen 13. Perkenalkan, nama saya Putri Eka Prima Hayani, absen 14. Perkenalkan, nama saya Putri Racita Lestari, absen 17. Baik, silakan dibaca dari planningnya. Planning kelompok kalian apa? Baik, di sini ada planning dari kelompok kami, yaitu memahami bagaimana proses tekanan hidrostatis yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya ada monitoring. Permasalahan yang pertama itu yang
lihat ya di depan. Nah, sudah. Permasalahan pertama sebentar Ibu bacakan ya. Pernahkah kalian melihat orang yang menyelam di laut atau di danau? Dan di manakah orang lebih mudah menyelam? Di laut atau di danau? Kalau di laut itu lebih asin ya dia ya. Kalau danau itu air tawar. Ya. Yang silakan bagaimana jawaban kelompok kalian? Jadi jawabannya, seorang lebih mudah untuk menyelam di danau dikarenakan tekanan hidrostatisnya lebih kecil dibandingkan dengan di laut. Mengacu pada teori tekanan hidrostatis, semakin dalam kedalamannya maka semakin besar tekanannya. Lanjut nih. Permasalahan yang kedua, ada impuls. Ya, bisa disimak di slide ya. Ya, silakan, analisis kalian. Jadi agar cairan daripada infus tersebut bisa menetes serta mengalir ke dalam tubuh manusia. Ya, karena dipengaruhi oleh ketinggian. Yang ketiga, Ya, yang ketiga. Pernahkah kalian melihat bendungan? Pernahkah kalian lihat bendungan? Ditamblang Bu. Tambang. Ya. Nah, pada bendungan tersebut bagian mana yang lebih tebal? Bagian atas atau bawahnya? Bawah. Ya, kenapa? Nah, silakan. Jawaban dari kelompok kalian. bagian yang lebih tebal adalah yang bawah karena dasar daripada bendungan tersebut memiliki tekanan hidrostatis yang lebih besar daripada bagian atas. Maka ketebalan dinding yang bawah yang lebih tebal untuk menahan besarnya tekanan air. Iya, betul sekali. Lanjut. Nah, kalian sudah rangkai alat seperti ini kan tadi ya? Ya. Kemudian diminta untuk mencari data. Silakan sampaikan data hasil pengamatannya. Ya, dibacakan saja. Di awal air pada selang 12 cm. Ya, di suaranya bisa lagi ya. Tinggi awal air pada selang 12 cm. Sentimeter ya. Kedalaman corong dari permukaan air 5 cm. Kenaikan fluida di dalam selang air tawar 12,5. Air lautnya 14. Ya. pH-nya Tekanan hidrostatisnya ya. hidrostatisnya pada air tawar 1,50. Ya. 50 apa ininya satuannya nak? Pas. Ya. Hidrostatis air lautnya 51,5 Ya. pascal. Terus yang kedalaman corong 10 cm bagaimana? Pada air tawar 3 cm. Ya. Pada air laut 4 cm. Terus tekanan hidrostatisnya 100 pas. Pada air tawar 100 pascal. Pascal hidrostatis pada air laut 103 pascal. Ya. Yang 15 cm-nya Ya. kenaikan fluidanya pada air tawar 5,5 cm. Pada air lautnya 6 cm. Terus tekanan hidrostatisnya 150. Terus pada air lautnya 154,5. Ya. Selanjutnya ada evaluating. Di sini ada 5 pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana kenaikan air di dalam selang dengan kedalaman corong yang berbeda. Semakin dalam corong dicelupkan ke air, maka semakin tinggi kenaikan air di dalam selang. Yang kedua, bagaimanakah perbedaan ketinggian air tawar dan air laut? Mengapa demikian? Air laut lebih tinggi karena memiliki massa jenis lebih besar sehingga tekanannya lebih besar. Begitu juga dengan air tawar. Air tawar itu memiliki mohon maaf sampai situ aja.
Selanjutnya yang ketiga itu ada bagaimana hubungan antara kedalaman air dengan tekanan hidrostatis dari percobaan tersebut. Kedalaman air juga menjadi pengaruh bagi tekanan hidrostatis pada air, di mana semakin dalam suatu titik dalam air dari permukaannya, maka semakin kuat tekanan hidrostatis. Pertanyaan keempat, pada sebuah dasar kolam air dideteksi oleh alat pengukur tekanan hidrostatis menunjukkan angka 50.000 Pascal. Berapakah kedalaman kolam air tersebut? Ya, jawabannya saja ya. Ya, jawabannya aja. Berapa dapatnya? Jadi tekanan hidrostatisnya itu 5 Pascal. Tekanan hidrostatis yang dicari. Ketinggian. Ya, coba dijelaskan lagi ya. Yang dicari itu Mohon maaf. ya. Yang diketahui apa aja berarti? Diketahui pH-nya ya, pH itu tekanan hidrostatis ya berapa? 50.000. Ya, 50.000 Pascal. Terus apa lagi diketahui? Ada Kedalaman kolam airnya. Bener. Apa itu? Massa jenis ya. Massa jenis air berapa? 1.000. Ya, 1000 kg per meter kubik. Terus gravitasi berapa? 10 meter per 10 meter per sekon. Jadi yang dicari itu adalah kedalaman atau ketinggian bolanya. Berapa dapatnya ketinggiannya? 5 Ya, 5 meter apa senti? Ya, 5 meter. Ya. Sekarang kesimpulan silakan. Baik, dari kegiatan tadi, dari kegiatan praktikum yang sudah kami lakukan, kami bisa mengetahui tentang apa itu tekanan hidrostatis, dan kami juga mengetahui bahwa setiap kedalaman memiliki ukuran tekanan yang berbeda-beda. Maka dapat kami simpulkan bahwa semakin dalam ketinggian atau kedalaman dari air tersebut, maka akan semakin besar tekanan yang akan dirasakan. Ya, terus ya. Beri tepuk tangan dulu. Baik, apakah ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Ada yang mau bertanya? Ayo silakan. Satu pertanyaan saja mungkin. Sudah pas semua? Sudah. Oke. Ya. Boleh ditutup presentasinya ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan para pesanti. Ya. Santri. Udah, Bu. Baik anak-anak, tadi sudah ada 2 kelompok yang presentasi ya, sudah cukup, durasi sudah cukup. Nah sekarang kita mau menyimpulkan pembelajaran kita hari ini ya. Tadi kalian sudah mengutarakan kan kesimpulan kalian seperti apa. Jadi kita rangkum sekarang semuanya ya. Jadi yang pertama, kesimpulan yang pertama, tekanan hidrostatis itu adalah tekanan yang diberikan fluida yang diam pada kedalaman tertentu ya. Kalian sudah buktikan tadi di praktikum kedalamannya diubah-ubah seperti apa tekanannya juga, tekanan hidrostatisnya ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, tekanan hidrostatis itu dipengaruhi oleh apa saja? Massa jenis, kemudian kedalaman atau ketinggian, apa lagi? Ya, gravitasi bumi. Ibu ingatkan sekali lagi ya, kalau misalkan nanti di dalam soal tidak disebutkan berapa gravitasinya, jadi otomatis kalian pakai berapa? 10 ya meter per sekon kuadrat ya. Nah, jadi dari hubungan antara apa itu tadi massa jenis, kemudian gravitasi dan kedalaman terhadap tekanan hidrostatis, maka bisa dirumuskan kalau besarnya tekanan hidrostatis itu sama dengan massa jenis dikali dengan gravitasi bumi dikali dengan ketinggian atau kedalamannya. Kita pakai kedalaman ya karena di air ya. Kalau ke atas baru ketinggiannya, kita pakai kedalamannya. K itu kedalamannya. Nah, P itu keterangannya, P itu adalah tekanan hidrostatis. Ingat satuannya apa? PA. pH itu apa? Pascal. Ya, Pascal. Kemudian G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Ya. H itu adalah kedalaman, satuannya meter. Rho, nah itu
dibacanya ro ya, ro itu adalah massa jenis, satuannya bisa kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Tapi yang di depan itu tertera ada satuan SI ya, semuanya itu dibuat dalam satuan SI. Oke, kemudian kesimpulan dari setiap permasalahan yang kita bahas tadi di LKPD kan ada 3 masalah kan ya. Yang pertama, ketika kita menyelam di laut atau di danau, maka kita akan merasakan tekanan hidrostatis yang semakin besar jika kita menyelam semakin dalam. Ya, jadi kalau ini sama-sama di laut ya, kita bilangnya sama-sama di laut, berarti kan massa jenisnya sama ya karena air laut. Yang membedakan di sana nanti kedalaman kalian menyelam ya. Kalian bisa merasakan perbedaan. Jika kalian menyelam di kedalaman 5 meter, gimana rasanya di 10 meter, gimana rasanya pasti berbeda. Pasti tekanan yang kalian peroleh itu lebih besar pada saat kedalaman 10 meter ketimbang yang 5 meter ya. Nah, tapi kalau ini dibandingkan antara 2 jenis zat cair, yaitu laut dan danau, itu kan berbeda kan ya. Kalau air laut tadi berapa ininya? Massa jenisnya 25 kilogram per meter kubik. Kalau air tawar 1000. Nah, danau itu air tawar kan ya 1000. Ya. Apa namanya? Jadi yang lebih besar massa jenisnya yang mana? Air laut. Dengan kedalaman yang sama, kalian menyelam di danau dan di laut, yang mana lebih besar tekanannya jadinya? Air laut. Nah, kemudian dari permasalahan yang kedua tentang infus ya. Siapa di sini pernah diopname? Saya. Oh, ada ya. Semoga tidak lagi ya. Ya. Nah, kalau orang di infus opname itu kenapa infusnya kok harus lebih tinggi daripada tekanan tidurnya? Kenapa? Ya, karena ketinggian itu mempengaruhi tekanan. Kalau lebih tinggi dari tempat tidur, ketinggiannya lebih tinggi, jadi otomatis tekanannya lebih besar, dia infusnya dia masuk ke pembuluh darah. Kalau infusnya pas taruh lebih rendah, dia akan macet ya, macet ya. Nah, kemudian yang terakhir mengenai bendungan. Nah, mana yang lebih tebal bangunan bendungannya itu di atas apa di bawah? Di bawah. Kenapa? Karena tekanannya di bawah airnya itu lebih besar. Ya betul. Karena di bawah itu dia memperoleh tekanan yang lebih besar. Jadi fondasinya itu harus lebih kuat, lebih tebal. Ya. Oke. Apakah ada pertanyaan? Sudah pas semuanya ya. Baik. Baik anak-anak, sekarang coba ibu minta untuk duduk kembali ke tempat duduk masing-masing. Tadi kan berkelompok, sekarang silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Baik anak-anak, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, ibu akan mengadakan tes untuk evaluasi kalian. Apakah kalian sudah mengerti konsep yang sudah kita pelajari tadi ya? Sini ada 3 pertanyaan, langsung saja jawab di sini ya, nggak usah pakai lampiran lagi ya. Ya, silakan mengerjakan, waktunya hanya 5 menit saja ya. Silakan. Perhatikan waktunya ya. Hanya 5 menit saja, 3 soal.
Baik anak-anak, waktunya sudah habis. Ya, silakan dikumpulkan. Sudah semua? Sudah ya? Baik, tes sudah selesai. Kemudian sekarang kita akan menutup pembelajaran kita hari ini ya. Sebelum kita mengakhiri ibadah isyarat. Ya, baik anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan tes. Sekarang kita akan mengakhiri pembelajaran kita hari ini ya. Ya, sebelumnya Ibu sangat berterima kasih pada kalian. Kalian sangat antusias untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Kita tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih banyak ya. Kita akan akhiri pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu minggu depan. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Baik, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dipersilakan. Berdoa selesai. Selamat siang anak-anak.